Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mendengarkan suatu khutbah. Ya, satu khutbah dari seorang hamba Tuhan, begitulah bahasanya. Seorang pendeta yang begitu luar biasa menjelaskan tentang dia memperbandingkan tentang penciptaan Yesus dan Adam. Nah, ini sangat menarik, saudara. Perlu rasanya kita memang menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh pendeta ini. Pendeta yang pendeta yang sangat terkenal di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan pendeta Erastus Sabdono? Ya, beliau seorang doktor dan ya tentunya paham dengan Alkitab itu sendiri. Penjelasan yang begitu sangat luar biasa, bagaimana penciptaan Yesus itu dia perbandingkan dengan ciptaan Adam, manusia pertama yang pada akhirnya nanti akan merambah pada penciptaan manusia-manusia berikutnya, termasuk sampai kepada kita, saudara. Dan tentunya di dalamnya tentu ada sosok Yesus yang juga luar biasa tentunya. Seperti apa penyampaian ataupun khutbah yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono berkaitan perbandingannya tentang penciptaan Yesus dan penciptaan Adam. Mari sama-sama kita saksikan bersama, saudara. Enggak, saya cuma mau menjelaskan bahwa kelahiran Yesus, maaf ya Tuhan, saya paham itu tidak lebih dahsyat dari kelahiran Adam. Dua-duanya dahsyat. Enggak, tepuk tangan kok. Paham enggak? Nggak kalah dahsyatnya kelahiran Adam. Supaya Anda tahu fungsi manusia ini untuk apa. Adam, maksud saya fungsi manusia pertama ini untuk apa. Maka Yesus dibuat serupa dengan atau mirip dengan saudara-saudaranya. Tetapi di Konsili Nisea dibuat rumusan Yesus satu hakikat dengan Allah. Ya udah, sampai hari ini orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu yang saya tidak terima dan tidak percaya. Tapi yang kita hadapi dunia yang sudah terlanjur. Tapi saya punya pengikut, saudara, paling tidak. Khotbah yang sangat luar biasa, saudara. Penjelasan dari pendeta Erastus Sabdono. Ya, jarang-jarang ada pendeta yang begitu jelas gitu ya dalam perbandingannya terhadap kelahiran Yesus dengan manusia pertama, yakni Nabi Adam. Saya menangkap ada beberapa poin dari apa yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono, saudara. Yang pertama, dia berani dengan jujur mengatakan tentang penciptaan Yesus tidak jauh lebih dahsyat daripada penciptaan Adam. Saya ulangi, penciptaan Yesus tidak jauh lebih dahsyat daripada penciptaan Adam. Nah, logikanya, saudara, ketika pendeta Erastus Sabdono ini mengatakan hal yang demikian, penciptaan Yesus itu tidak jauh lebih dahsyat dari penciptaan Adam, bagaimana mungkin kalau Yesus itu sosok yang dipertuhankan, atau sosok Tuhan itu sendiri, sosok kelahirannya itu tidak jauh lebih dahsyat daripada Adam gitu ya.
Kalau begitu kenapa tidak Adam yang dipertuhankan? Karena memang kelahiran Adam jauh lebih dahsyat kalau begitu. Begitulah. Ya kalau saja Nabi Isa itu atau Yesus itu lahir hanya sekedar tanpa ada bapak, tapi dia memiliki ibu dan itu dianggap kelahiran yang luar biasa, kelahiran yang ajaib. Lalu bagaimana dengan Adam? Adam diciptakan tanpa ada bapak, tanpa ada ibu. Dan Allah menciptakan itu dengan hal yang luar biasa. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Makanya dengan jelas dan tegas Pendeta Erastus Sabdono mengatakan penciptaan Yesus tidak jauh lebih dahsyat daripada penciptaan Adam. Nah, kalau seandainya itu mau dipertimbangkan dan mau diperbandingkan, tentu secara logika dan akal sehat, orang akan menalar, akan berpikir Pak Adam pada penciptaannya itu adalah sangat luar biasa dan jauh lebih hebat daripada kelahiran Yesus. Dan kalau seandainya kelahiran Yesus yang begitu luar biasa lalu dikarenakan akan hal itu dia lalu dipertuhankan, kenapa tidak Adam saja dipertuhankan? Karena memang kelahirannya jauh lebih dahsyat daripada Yesus itu sendiri. Dia lahir tanpa ada bapak, tanpa ada ibu. Dia tercipta dan terwujud ke muka bumi ini tanpa ada perantara. Sedangkan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri, dia lahir masih ada ibu, meski tidak ada unsur bapaknya. Itu yang pertama, saudara. Jadi kenapa tidak Adam saja dipertuhankan kalau begitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan jelas dan tegas dia juga mengatakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh manusia adalah terjadinya penyetaraan atau menyetarakan Yesus dengan Allah, dengan Bapa, dengan Tuhan itu sendiri melalui konsili Nisea. Itu yang dinyatakan oleh Pendeta Erastus Sabdono tadi dalam khotbahnya, bahwasanya pada peristiwa konsili Nisea, disitulah Yesus disetarakan dengan Bapa. Disitulah Yesus itu disetarakan dengan Tuhan atau Allah itu sendiri. Sehingga itu sudah tertanam. Dan itu memang sulit untuk dirubah. Itu pengakuan dari Pendeta Erastus Sabdono sendiri, saudara. Konsili Nisea yang terjadi tahun 325 Masehi itu telah mengukuhkan, telah menetapkan sekaligus mengangkat Yesus menjadi Tuhan, dan dia setara atau sederajat dengan Tuhan itu sendiri. Inilah kekeliruan yang besar yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono. Sekali lagi saya katakan, jarang-jarang ada seorang pendeta yang mau mengakui akan hal ini. Dan ini sudah diakui oleh Pendeta Erastus Sabdono sampai detik ini. Manusia, khususnya dalam hal ini umat Kristen, telah meyakini akan hal itu. Meski dia tahu bahwasanya itu dilahirkan melalui konsili Nisea, iman itu atau keyakinan itu. Tapi ya itu dia tadi, kalau bahasa Qur'annya itu, kalau memang hati sudah tertutup, akal sudah tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya kalau semuanya sudah tertutup memang sulit. Sulit lagi untuk bisa menerima kebenaran dan kenyataan yang sebenarnya itu. Pahit memang ketika mendengar kejujuran itu atau hal yang sebenarnya itu diungkapkan, memang begitu sulit untuk bisa dirubah keyakinan itu, saudara. Kemudian yang ketiga, poin yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono adalah fungsi manusia pertama yang lahir, ya, yang melahirkan banyak keturunan. Fungsi manusia pertama itu siapa yang dimaksud? Adalah Adam. Sekali lagi, Adam yang merupakan penciptaan manusia pertama. Dalam proses penciptaannya begitu luar biasa, dan dia menjadi poros daripada perkembangan manusia di seluruh dunia. Termasuklah di dalamnya adalah Yesus. Nah, kalau dipertanyakan ya secara logika, kalau memang Yesus itu Tuhan, apakah Adam yang menciptakan Yesus? Kan tidak mungkin. Logika kasar saja sudah bisa mementahkan, menolak akan nalar itu, gitu loh. Tidak mungkin Adam itu diciptakan oleh Yesus, karena memang Yesus sendiri datangnya di kemudian hari, begitu jauh masanya dengan Adam. Nah, dari secara akal kasar saja atau logika kasar saja, ini sudah bisa dipastikan dan dapat kita menerima atau menemui jawaban. Tidak mungkin Yesus bisa menjadi Tuhan itu melalui proses penciptaannya yang dianggap, sekali lagi tanda kutip, dianggap luar biasa.
Karena Adam jauh lebih luar biasa. Nah, ini dia. Ini yang menjadi kata kuncinya dalam hal ini, sehingga ini bisa melemahkan posisi Yesus yang dia itu adalah dianggap sebagai Tuhan atau Bapa itu sendiri. Secara nalar, apa yang disampaikan oleh Erastus Sabdono seharusnya membuka akal kita untuk berpikir lebih jauh, bahwasanya penciptaan Yesus yang dianggap sebagai Tuhan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, ternyata tidak ada unsur unsur kedahsyatannya itu masih sangat lemah, sangat kecil bila dibandingkan dengan proses penciptaan Adam itu sendiri. Ya, sebetulnya tidak hanya Yesus dan Adam saja yang diciptakan oleh Allah itu dalam proses yang begitu dahsyat. Ada juga manusia lainnya yang bernama Siti Hawa itu sendiri, ya, pasangan hidup dari Adam, di mana Hawa itu tidak ada unsur perempuan, justru hanya ada unsur laki-laki, yakni Adam, tapi Allah bisa ciptakan. Kenapa tidak dia saja yang dijadikan Tuhan juga selain Adam? Ya. Bahkan di dalam Alkitab sendiri, Melkisedek itu diciptakan tanpa ada awal, tanpa ada akhir. Kenapa dia tidak juga dijadikan Tuhan? Jadi ada beberapa nalar-nalar kita ini akan termentahkan, dan ketika itu disatukan, ditemukan dengan proses-proses yang begitu luar biasa, ini akan menjadi masalah, saudara. Ya, banyak manusia-manusia selain dari Yesus yang diciptakan sangat luar biasa, tapi dia tidak dipertuhankan karena memang tidak ada unsur ketuhanan di situ. Demikian juga halnya dengan Yesus, tidak ada unsur-unsur ketuhanan pada dirinya karena memang dia diciptakan tidak lebih dahsyat dari manusia pertama yang bernama Adam. Demikian, saudara, semoga ini menjadi pelajaran yang sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono, menjadi satu cambuk dan satu bahan pemikiran yang sangat mendalam setidaknya bagi diri kita, dan khususnya kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Bukalah mata, bukalah pikiran, bukalah hati, dan terimalah kenyataan bahwasanya Yesus bukanlah Tuhan. Demikian, saudara, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.